Sekitar pukul 4:30 pagi pada 26 Oktober 2023, Kepala Sekolah St. Andrew's Cathedral School di pusat kota Sydney mengirim email kepada seluruh keluarga siswa. Sekolah mengumumkan bahwa kegiatan belajar akan dihentikan hingga akhir pekan karena sebuah insiden kritis. 2 jam kemudian, email kedua dikirim. Pihak sekolah memastikan bahwa tidak ada siswa yang terlibat dalam insiden tersebut. Meski begitu, pengumuman itu justru menimbulkan semakin banyak pertanyaan. Para siswa tingkat akhir yang sedang menghadapi ujian akhir tetap diperbolehkan datang ke sekolah. Konselor juga disediakan untuk membantu mereka yang kesulitan menghadapi situasi tersebut. Tak lama kemudian, sebuah pusat dukungan 24 jam didirikan di perpustakaan sekolah. Sepanjang Kamis dan Jumat, tim forensik memeriksa hampir seluruh bagian sekolah. Akses menuju gedung olahraga dibatasi, termasuk ruang ganti dan area kamar mandi di sebelahnya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di sekolah itu sehari sebelumnya? Sesaat sebelum tengah malam pada 25 Oktober 2023, jasad seorang perempuan berusia 21 tahun ditemukan di area kamar mandi gedung olahraga. Perempuan itu terakhir kali terlihat hidup sekitar pukul 7 malam. Namanya Lily James, seorang pelatih polo air di sekolah tersebut. Lily masuk ke area kamar mandi gym dan tidak pernah keluar lagi. Rekaman kamera keamanan menunjukkan seseorang mengikutinya masuk. Sekitar pukul 8 malam, orang yang sama terlihat meninggalkan sekolah sendirian. Orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres adalah keluarga Lily. Sepanjang sore hingga malam, Lily tidak membalas pesan mereka. Kemudian sekitar pukul 10 malam, sebuah pesan dikirim dari ponsel Lily yang meminta seseorang menjemputnya dari tempat kerja. Namun ternyata polisi sudah mengetahui adanya masalah tiba di lokasi lebih dulu. Saat melakukan pemeriksaan rutin, petugas keamanan malam menemukan pemandangan mengerikan. Seorang perempuan muda tergeletak di lantai dalam genangan darah dengan luka parah di kepala. Setelah tersadar dari keterkejutannya, petugas segera menghubungi layanan darurat. Beberapa waktu kemudian, penyidik meminta seorang teman dekat keluarga untuk membantu mengidentifikasi korban. Wajah Lily mengalami kerusakan yang begitu parah akibat serangan tersebut sehingga sulit dikenali. Begitu kabar kematian Lily tersebar, orang-orang mulai berdatangan ke rumah keluarga Lily. Namun kematian misterius Lily bukanlah satu-satunya kejutan dalam kasus ini. Pada pukul 8 pagi, tanggal 27 Oktober, sekitar 11 km dari lokasi kejadian pertama, ditemukan jasad seorang pria. Penemuan itu terjadi di Diamond Bay Reserve, salah satu kawasan di bagian timur Sydney. Para pekerja lokal yang sedang mempersiapkan lapak pasar menemukan tubuh tersebut di garis pantai berbatu dan segera menghubungi polisi. Sekitar pukul 3:30 sore, jasad pria tersebut berhasil dievakuasi dan dibawa untuk pemeriksaan medis. Karena luka parah akibat jatuh dari tebing, identifikasi secara visual tidak memungkinkan. Polisi kemudian menggunakan pemeriksaan sidik jari. Tidak lama kemudian, identitasnya dipastikan. Pria itu adalah Paul Tishon, 24 tahun, yang diyakini bertanggung jawab atas kematian Lily James. Kini, polisi menghadapi tugas yang jauh lebih besar, menghubungkan dua kematian tersebut dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi antara Lily dan Paul pada hari-hari sebelum tragedi itu. Lily James lahir pada 2002 dan tumbuh di kawasan pesisir Sans Souci, New South Wales. Ia adalah putri pertama Jamie dan Peta James, sekaligus cucu yang sangat disayangi oleh neneknya, Barbara. Lily menghabiskan masa kecilnya di dekat laut bersama adiknya Max. Sejak kecil, ia dikenal energik, tekun, dan sangat menyukai air. Kecintaannya terhadap olahraga air semakin berkembang berkat ayahnya yang merupakan pelatih tim polo air di sebuah sekolah putri Anglikan di Hurstville. Lily juga bersekolah di sana. Teman-temannya mengenang Lily sebagai sosok yang ramah, hangat, dan tulus. Ia berprestasi secara akademis dan sering membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan. Saat duduk di kelas senior, Lily sudah dikenal sebagai salah satu siswa terbaik di sekolahnya. Prestasinya mencakup akademik,
olahraga, hingga kegiatan sosial. Namun olahraga tetap menjadi bagian terbesar dalam hidupnya. Mengikuti jejak sang ayah, ia menekuni polo air secara kompetitif dan kemudian menjadi juara renang kelompok usia di bawah 17 tahun. Saat memasuki tahun akhir sekolah, Lily sudah memiliki gambaran jelas tentang masa depannya. Ia ingin membangun karir di dunia olahraga. Pada tahun 2020, ia masuk University of Technology Sydney untuk mengambil gelar sarjana di bidang sport business. Awal tahun 2021 menjadi awal babak baru dalam hidupnya. Sambil menjalani kuliah dan mencari pengalaman praktis, Lily menerima pekerjaan sebagai pelatih polo air di St. Andrews Cathedral School. Usianya masih muda, energik, dan memiliki kecintaan yang besar terhadap olahraga. Karena itu, ia dengan cepat menjalin hubungan baik dengan rekan kerja, pihak sekolah, dan terutama para siswa yang dilatihnya. Bagi mereka, Lily bukan sekedar seorang pelatih. Ia adalah sosok yang mereka kagumi dan ingin mereka jadikan panutan. Lily, di sisi lain, selalu berusaha mengenal setiap orang secara pribadi dan memahami keunikan masing-masing. Saat itulah ia bertemu Paul Tishan, pelatih kriket dan hoki lapangan baru di sekolah tersebut. Dengan latar belakang olahraga, reputasi profesional, dan kepribadiannya yang percaya diri, Paul dengan cepat menarik perhatian. Selain bekerja di St. Andrews, Paul juga mengajar di sekolah lain dan bermain untuk tim hoki lapangan University of New South Wales. Paul memang cukup populer, terutama di kalangan perempuan. Namun penilaian orang terhadap dirinya berbeda-beda. Sebagian menggambarkannya sebagai sosok yang sangat percaya diri hingga terkesan arogan dan keras kepala. Yang lain justru menilai positif dan memuji berbagai kelebihannya. Awalnya, Lily dan Paul hanya rekan kerja yang bersahabat. Percakapan mereka sebatas sapaan dan obrolan ringan. Namun semuanya berubah ketika Paul mengajak Lily berkencan. Teman-teman Lily kemudian mengatakan bahwa ia sulit menolak pesona dan sikap percaya diri Paul. Ia pun menerima ajakan tersebut. Kencan pertama mereka berjalan baik. Tak lama kemudian mereka sepakat untuk bertemu lagi. Tanpa mengetahui sisi lain Paul, Lily mulai jatuh hati. Lily dikenal sebagai sosok yang baik, terbuka, dan mudah percaya. Dari sudut pandangnya, Paul tampaknya memiliki perasaan yang sama. Ia sering memuji Lily, membawakannya bunga, dan merencanakan kencan yang menurutnya istimewa. Sejak awal mereka sepakat merahasiakan hubungan tersebut. Tidak seorang pun di sekolah, terutama para siswa, mengetahui bahwa mereka berpacaran. Karena itu, ketika berada di tempat kerja, mereka berusaha bersikap profesional. Namun rahasia itu akhirnya terbongkar. Yang awalnya hanya bisik-bisik berubah menjadi gosip yang menyebar di seluruh sekolah. Ketika Lily mengetahui siapa yang membocorkan hubungan mereka, ia merasa sangat kecewa. Ternyata, Paul telah melanggar kesepakatan yang mereka buat. Lebih buruk lagi, cara Paul menceritakan hubungan mereka membuat Lily seolah-olah berada dalam posisi yang tidak baik. Akibatnya, sebagian kritik justru diarahkan kepada Lily. Ia merasa dikhianati, dipermalukan, dan tidak dihargai. Lily kemudian menghadapi Paul secara langsung, menyampaikan perasaannya, lalu mengakhiri hubungan mereka. Menurut teman-temannya, Paul beberapa kali mencoba mengajak Lily kembali dan meminta maaf. Namun Lily tidak mengubah keputusannya. Belakangan, Lily justru merasa bersyukur hubungan tersebut berlangsung singkat. Setidaknya, hubungan itu memberinya kesempatan untuk melihat sisi Paul yang sebelumnya tidak ia kenal. Paul Tishan lahir pada 1999 di Belanda. Pada tahun 2015, keluarganya pindah ke Australia setelah ayahnya mendapatkan pekerjaan baru. Orang tua Paul memiliki kondisi finansial yang baik dan dikenal di lingkungan profesional mereka. Sebagai anak tunggal, Paul tumbuh dengan perhatian dan dukungan penuh dari keluarganya. Menurut sejumlah orang yang mengenalnya, pola asuh tersebut turut membentuk kepribadiannya. Ia kadang digambarkan sebagai pribadi yang manja dan berpusat pada diri sendiri. Di sisi lain, Paul dikenal cerdas, berprestasi di sekolah, dan sangat aktif dalam olahraga. Kondisi fisiknya juga sangat prima.
Setelah pindah ke Australia, ia bersekolah di St. Andrew's Cathedral School dan bergabung dengan tim kriket. Kemampuan olahraganya membuatnya cepat mendapat pengakuan. Tidak lama kemudian, ia dipercaya menjadi kapten tim. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan sekolah dan sering membantu mengorganisasi acara. Namun penilaian terhadap dirinya tetap terbagi. Sebagian siswa laki-laki tidak menyukai sikap percaya dirinya yang dianggap berlebihan. Paul bahkan disebut-sebut pernah membanggakan kemampuannya mendapatkan perempuan yang ia inginkan. Sebaliknya, sejumlah perempuan menganggapnya menarik, ramah, dan sopan. Setelah lulus pada tahun 2017, pihak sekolah mengundangnya untuk tetap bergabung sebagai asisten pelatih tim kriket dan hoki lapangan. Paul menerima tawaran tersebut. Pada awal 2018, ia sudah mengambil tanggung jawab sebagai pelatih penuh. Bahkan di lingkungan kerja, ia terlihat percaya diri dan cenderung menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin. Beberapa waktu kemudian, Paul mengundurkan diri dan kembali ke Belanda bersama keluarganya. Selama berada di Belanda, Paul melanjutkan pendidikannya dan meraih gelar master di bidang olahraga. Tidak lama kemudian, ia mendapat tawaran menarik dari tempat kerja lamanya. Pada awal tahun 2020, Paul kembali bekerja di St. Andrew's Cathedral School. Setelah kembali ke Australia itu, ia menghubungi seorang teman lama yang kemudian mengajaknya berbagi apartemen agar biaya sewa lebih ringan. Paul pun setuju. Apartemen tersebut berada di Kensington, kawasan di bagian timur Sydney. Awalnya semuanya berjalan baik. Kedua teman itu akur dan sering bersantai bersama di bar lokal setelah bekerja. Namun beberapa bulan kemudian, hubungan mereka memburuk setelah sebuah pertengkaran. Paul yang dikenal mudah marah, akhirnya memilih pindah dan tinggal sendiri. Kemudian, pada Maret 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan Australia memberlakukan keadaan darurat dan pembatasan ketat. Selama sekitar 18 bulan berikutnya, Paul menghabiskan banyak waktu sendirian. Pada pertengahan 2021, kehidupan mulai kembali normal. Namun menurut orang-orang yang mengenalnya, periode isolasi panjang tersebut tampaknya mempengaruhi cara Paul berinteraksi dengan orang lain. Ketika kembali bekerja, beberapa rekan mulai melihat perubahan dalam kepribadian dan perilakunya. Paul kembali menekuni olahraga dan menjadi pemain penting dalam tim hoki lapangannya. Ia juga tampil dalam sejumlah kampanye promosi pertandingan. Namun orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan perilaku lain, termasuk ledakan amarah yang menurut mereka sebelumnya tidak terlalu terlihat. Di sekolah juga mulai muncul kekhawatiran mengenai perhatian Paul terhadap sejumlah siswi. Menurut beberapa kesaksian, pelatih muda tersebut terkadang menggoda siswi remaja dan menghabiskan waktu cukup lama memperhatikan mereka, hingga membuat sebagian merasa tidak nyaman. Meski begitu, Paul tetap dianggap sebagai salah satu figur penting dalam program olahraga sekolah. Prestasinya di lapangan bahkan membantu timnya mencapai final Australian Hockey League. Karena itu, ketika Lily mengakhiri hubungan mereka dan dengan tegas mengatakan tidak akan memberikan kesempatan kedua, penolakan tersebut menjadi titik penting dalam hubungan mereka. Ketika penyidik mulai menyusun kembali rangkaian kejadian, keterlibatan Paul segera menjadi fokus utama. Setelah jasad Lily ditemukan, polisi dapat mengidentifikasi Paul sebagai tersangka utama dalam waktu relatif singkat. Kamera keamanan di dalam dan sekitar sekolah menjadi salah satu bukti penting. Tanpa menyadarinya, Paul terekam di sejumlah kamera. Penyidik kemudian meminta data telepon seluler milik Lily dan Paul. Tujuannya adalah melacak pergerakan Paul dan menggunakan data lokasi untuk mengetahui keberadaannya pada waktu-waktu tertentu. Pada saat yang sama, penyidik juga berusaha menemukan ponsel Lily. Mereka berharap pesan-pesan di dalamnya dapat membantu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak lama kemudian, kedua ponsel itu berhasil ditemukan. Saat menyusun kembali kronologi, penyidik mengetahui bahwa beberapa hari sebelum pembunuhan, Paul membeli sebuah palu dari toko perangkat keras setempat. Berdasarkan bukti yang ditemukan, penyidik meyakini rangkaian kejadian berlangsung seperti ini. Pada pagi 25 Oktober 2023,
Lily menghadiri kuliah di universitas. Sore harinya ia pergi bekerja seperti biasa. Pada waktu yang hampir bersamaan, Paul menyewa sebuah mobil Lexus berwarna perak dan pergi ke sekolah. Hari itu, Paul sebenarnya tidak dijadwalkan melatih. Karena itu ia tidak langsung masuk ke gedung, melainkan menunggu di area parkir. Setelah para siswa meninggalkan sekolah, Paul berjalan menuju gedung olahraga. Untuk menghindari perhatian, ia menyembunyikan palu di balik jaketnya. Di dalam gedung, Paul mengawasi Lily yang sedang menyelesaikan sesi latihan. Setelah latihan berakhir, Lily menuju ruang ganti untuk mandi. Menurut penyidik, Paul mengikutinya dan menunggu sampai Lily benar-benar sendirian. Kemudian terjadi pertengkaran di antara mereka. Dalam konfrontasi tersebut, Paul memukul kepala Lily dengan palu. Menurut pemeriksaan medis, Lily meninggal akibat serangan itu. Paul kemudian tetap berada di dalam gedung selama sekitar 1 jam. Sebelum pergi, ia mengumpulkan barang-barang pribadi Lily dan memasukkannya ke dalam ransel milik korban. Setelah itu, ia meninggalkan sekolah dan berkendara menuju Diamond Bay. Penyidik meyakini Paul membuang palu ke sebuah tempat sampah di kawasan tersebut. Kamera pengawas kemudian merekam keberadaannya di area reserve sekitar pukul 8:47 malam. Lokasi terakhir yang dapat dilacak melalui data ponselnya adalah The Gap, kawasan tebing laut terkenal di South Head, Vaucluse di bagian timur Sydney. Tempat itu dikenal karena pemandangannya yang indah, tetapi juga memiliki sejarah panjang sebagai lokasi orang melakukan bunuh diri. Sekitar pukul 10 malam, ponsel Lily digunakan untuk mengirim pesan kepada ayahnya, Jamie James. Penyidik menduga pesan tersebut sengaja dikirim agar jasad Lily pada akhirnya ditemukan. Mungkin Paul mulai menyesali apa yang telah terjadi dan berharap Lily masih bisa diselamatkan. Atau mungkin ia hanya ingin keluarga Lily mengetahui lokasi putri mereka. Saat itu, keluarga Lily memang sudah berulang kali mencoba menghubunginya. Sekitar 1 jam kemudian, Paul sempat melakukan panggilan singkat ke layanan darurat. A body? Yeah. Okay. There is a body in a bathroom on the right-hand side of what? Setelah itu, Paul mengambil keputusan yang tampaknya sudah ada dalam pikirannya. Ia melompat dari tebing dan mengakhiri hidupnya. Ketika polisi tiba di lokasi, Paul sudah tidak ditemukan. Mereka justru menemukan sejumlah barang pribadi milik Paul dan Lily. Mobil sewaan yang digunakan Paul juga ditemukan di dekat lokasi. Semua petunjuk mengarah pada kesimpulan bahwa Paul kemungkinan besar sudah meninggal. Pada pukul 9 pagi, tanggal 26 Oktober, tim menyisir seluruh garis pantai, sementara area di sekitar tebing Diamond Bay ditutup. Pencarian pada hari pertama tidak membuahkan hasil. Namun, tubuh Paul ternyata tidak terseret ke laut. Keesokan harinya, jasadnya ditemukan di bebatuan di bawah kawasan reserve. Karena Paul telah meninggal, tidak mungkin ada proses pidana terhadapnya, dan penyelidikan kriminal tersebut akhirnya ditutup. Jasadnya kemudian diserahkan kepada keluarganya. Pemakaman Lily berlangsung pada 17 November 2023 di sekolah lamanya di Hurstville. Sekitar 500 orang hadir untuk mengucapkan selamat tinggal kepada putri, sahabat, pelatih, dan rekan kerja yang mereka cintai. Ada satu permintaan khusus dari keluarga Lily. Mereka tidak ingin para pelayat mengenakan pakaian hitam. Sebaliknya, mereka meminta semua orang datang dengan pakaian berwarna cerah. Menurut keluarga, itulah yang paling sesuai dengan kepribadian Lily. Setelah penyelidikan mengenai kematian Lily selesai, pihak sekolah kembali mengirim email kepada para orang tua. Mereka menyampaikan permintaan maaf dan simpati kepada semua pihak yang terdampak tragedi tersebut. Banyak keluarga tentu kesulitan menerima kenyataan bahwa tempat yang seharusnya menjadi lingkungan aman bagi para siswa justru menjadi lokasi sebuah pembunuhan mengerikan. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.